Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, semuanya saya buka masker karena kita semua sudah vaksin dan supaya kita lebih berkomunikasi lebih jelas gitu ya teman-teman. Waduh, rambutnya jadi berantakan. Oke, selamat datang semuanya di ajang AUA, Ali Umar Awards. Waduh, the first wedding award in photography and videography, gitu tagline-nya ya teman-teman. Jadi selamat datang, hari ini adalah final penjurian dari 1000 lebih 900 plus ya, terakhir dicek tuh 900 plus foto yang disubmit. Hari ini adalah penentuannya siapa yang akan menjadi best of the best atau satu foto yang terbaik. Sebelum kita lanjut perkenalan kepada para juri, kita mau ucapin terima kasih untuk para sponsor yang udah berkenan menjalankan acara ini sehingga acaranya bisa berjalan sampai sekarang. Terima kasih buat IWPC, Indonesia Wedding Photography Community. Terima kasih buat CC, Creative Club.id. Terima kasih juga buat Mozart yang udah cetakin kita foto. Terus juga ada DOS yang provide tempat dan equipment. Ini keren banget. Kita ada DOS tuh ada di belakangnya. Terus juga ada di BSP, Bening School Fotografi. Ini punyanya Mas Dodi Bening. Terima kasih juga udah support. Terus ada gam.id. Ini cold storage buat para penggiat foto, ini juga bagus banget. Jam.gg ya, sorry ya, jam.gg ini adalah cold storage yang keren banget. Terus ada Key Indonesia, ini berbagai macam tas dan aparel buat fotografer. Terus ada weddingmarket.id, ada harus kalibrasi, ada pexpress.id, ada Duitco, BY Digital, Band Bros, dan Artscale. Nah, itulah para sponsor yang turut menyukseskan acara ini. Sebelum itu, kita kenalan dulu kepada para juri dan expert yang bertindak sebagai kurator foto di sini. Yang pertama ada Mas Sigit Prasetyo, orangnya ada di sebelah kiri saya. Dia adalah founder dari The Straight Path Photography dan juga punya predikat top 100 fearless photographers all the time. Jadi ada penghargaan seumur hidup dari Fearless. Dan di sebelah kanan saya keren banget ada Kohel atau Hendra Lesmana. Dia adalah founder dari Cheese and Click Photography. Dia juga International Awards winning wedding photography. Bulak-balik menang awards dan juga menjadi juri di ajang internasional. Keren banget. Lalu yang bergabung sama kita, halo semuanya para judges yang online. Semoga keterbatasan ini nggak mengurangi keseruan kita ya. Halo. Yang pertama ada Mas Julian Somadewa. Halo Mas Julian. Ini adalah founder dari Photologic dan juga pemenang International Awards di Wedding Photographer. Dia ganti baju. Oh ya, yang tadi kan nggak tahu dia ganti bajunya. Terus ada Mas Alvin Fauzi. Halo Mas Alvin. Ini adalah CEO of Alvin Photography dan juga founder dari Jogja Wedding Photographer. Ini komunitas yang keren juga. Halo. Dan ada satu lagi yang bergabung adalah Mas Toto Suprafto. Ini Ketua Umum HIPDI, Himpunan Dokumentasi Indonesia, yang juga turut mensukseskan acara ini. Juga founder dari Maximus Pictures. Halo Mas Toto. Halo, halo. Ya, jadi kabar ini yang offline. Alhamdulillah. Ya, jadi kita akan ngobrol dulu sedikit tentang Ali Umar Awards ya. Jadi kita akan tanya beberapa pertanyaan nih mungkin dari Mas Sigit dulu. Mas Sigit ngelihat ada lagi award di wedding photographer atau videographer. Ini kayak gimana nih di tengah pandemi lagi munculnya nih? Ini gue apresiasi ya buat teman-teman yang bergerak untuk menghadirkan sebuah platform award yang menurut gue harusnya udah ada dari dulu gitu. Karena gue sendiri hadir di komunitas
internasional itu sejak tahun 2014 ya, kalau nggak salah. Itu menurut gue kenapa ya di Indonesia belum ada gitu. Terus sepanjang perjalanan setelah gue ada di komunitas internasional sampai 2019 tuh gue menghentikan aktivitas. Itu setelah 2 tahun gue berhenti, ternyata sekarang ini baru ada. Menurut gue lebih baik terlambat daripada nggak ada sama sekali ya. Jadi buat teman-teman yang udah mengerjakan ini, gue apresiasi, salut. Semoga buat teman-teman yang lain yang belum ikutan, nanti insya Allah katanya kabarnya bakal ada yang kedua dan seterusnya, disupport ya. Karena kalau bukan kita wedding photographer yang mensupport event ini, terus siapa lagi gitu kan. Terus juga buat teman-teman yang ngerasa bahwa ada perasaan yang nggak menyenangkan tentang apa yang sudah digagas sama teman-teman ini, ya sebaiknya kita sama-sama menghilangkan perasaan-perasaan itu, dan kita udah saatnya kita tuh kolaborasi sih. Karena kalau gue sering ngomong di teman-teman workshop itu, lawan kita itu klien, bukan teman-teman fotografer lain gitu. Ya semoga dengan kita saling berkolaborasi ini bisa saling menguatkan ya, dan juga menghadirkan karya-karya yang terbaik dari teman-teman wedding photographer di seluruh Indonesia itu sih. Ya betul. Jadi ada geliat baru gitu ya, daripada sekedar motret-potret aja gitu. Kohel, singkat aja Kohel. Banyak anugerah awarding di luar negeri, kok di Indonesia nih kayak kurang geliatnya gitu kan. Apa penyebabnya? Mungkin bukan rahasia umum juga kali, bukan rahasia yang merupakan rahasia umum lah. Menurut saya sih banyak, nggak cuma di fotografi aja sih. Kita di Indonesia ini kurang percaya diri mungkin ya, lack of confidence. Baik ini sih terdapat di semua dunia, di dalam dunia kerja pun juga kayak gitu ya. Dalam hal untuk presentasi itu kita memang masih kalah lah, kita kayak kurang percaya diri gitu. Nah, nggak pede gitu ya, nggak pede gitu. Cuman dengan adanya Ali Umar Award ini ya, saya harap sih kita bisa lihat lebih banyak lagi potensi-potensi dari wedding photographer di Indonesia. Dan juga yang untuk video ini mungkin pertama kali ya. Kalau video benar-benar pertama kali ya. Benar-benar pertama ya video. Oke, makasih Koel. Saya lupa, ada satu lagi juri yang sebenarnya nggak bisa hadir nih. Dia adalah teman kita dari IWPC, perwakilan IWPC, Hisam Sajin. Ya, dia adalah founder dari Kanola Foto dan juga harus kalibrasi. Dan karena alasan kesehatan, beliau lagi sakit, jadi nggak bisa ikut gabung sama kita. Semoga cepat sembuh deh, Pak Hisam ya. Nah, sebelum kita masuk penjualan foto dari Mas Toto nih, kita juga tanya nih, singkat aja Mas Toto, fungsi atau peran award kayak gini di dalam membangun komunitas sama industrinya tuh gimana Mas Toto? Singkat aja nih. Ya, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Buat para penonton maupun judges, kalau bicara tentang award ini kan sebenarnya bukan tujuan untuk unjuk kemampuan siapa yang terbaik segala macam, dari hanya mau satu foto seakan-akan merepresentasikan semua hasil karya. Sebenarnya tidak melulu tentang itu, tapi dengan adanya award ini kan ada bentuk gimana ya, wadah kita berkumpul bareng, ada seasonnya lah boleh dibilang seperti itu. Sangat positif banget kalau untuk sebuah komunitas maupun industri, sangat positif sekali di situ. Kita bisa menunjukkan hasil karya kita, tapi ini bukan bicara tentang satu karya mewakili seakan-akan menjadi representatif semuanya, tidak juga gitu. Tapi intinya sangat bagus sekali event ini tergelar gitu ya. Harapannya semoga bisa berjenjang ke depannya, akan ada terus gitu. Begitu aja sih. Oke, makasih Mas Toto. Oke nih, untuk gak berlama-lama lagi ya, kita langsung hadirkan the best of 10 ya, 10 finalis terbaik dari ribuan foto yang disubmit ke ajang ini. Kita lihat dulu foto nomor 1. Mana nih Fatia? Mungkin dari tim
Yang offline itu ada gambarnya nih dari, nah ini. Nomor 1 tuh yang ini ya teman-teman nih. Nomor 1 yang ini nih. Yang apa namanya? Ada. Nah ini menurut Mas Sigit. Menurut Mas Sigit, kenapa foto ini itu bisa sampai berhasil menembus 10 besar? Kalau gue bilang ini salah satu foto yang cukup dengan satu foto bisa mewakili hari itu. Satu foto yang mewakili keseluruhan hari gitu ya. Ya, karena kan yang namanya wedding kan biasanya ceritanya bahagia gitu ya. Terus ekspresi dari semuanya terlihat bahagia. Yang namanya wedding kan umumnya kebanyakan itu gitu. Memang sih ada momen-momen yang momen sedih, haru, itu adalah bagian momen yang lain, tapi selalu identik dengan kata wedding itu adalah hari bahagia. Hari bahagia. Ya, menurut gua ini termasuk salah satu foto yang bisa mempresentasikan satu hari itu. Posisinya ya straight ya, framing gitu aja. Di sini ada angle-nya gitu ya, dan di sini momennya ya sempurna sih gue bilang. Cuma mungkin yang jadi masalah dari foto ini saat menyampaikan foto ini si fotografer nih, karena ini moments di BW-in aja kali ya gitu. Tapi kalau menurut gue nih colornya kan akan colorful seharusnya. Betul, harusnya mencerang gitu ya, kan, secara lihat adatnya ya. Adat, gitu. Betul. Pasti lebih colorful kalau menurut gue. Diangkatnya agak didimin, itu masalah presentasi dari si fotografernya. Betul, itu final touch-nya gitu ya. Tapi secara esensi ini adalah foto yang menurut juri kita adalah menggambarkan dari sebuah keseruan dari satu hari gitu ya. Oke, thank you. Untuk foto yang kedua. Nah, foto yang kedua adalah yang ini. Nih teman-teman. Mana tim operator yang ini? Coba, iya nggak urut. Nah, harusnya yang nah ini ya. Nah, itu betul. Nah, menurut Kohel, fotonya ini gimana dan bagaimana dia, faktor apa yang dia nembus 10 besar nih? Kalau menurut saya mungkin ini lebih di kreativitas ya. Selain momen juga sih. Jadi kalau bisa dilihat di sini kan ini kayak lagi momen lagi kayak tim pria ini lagi berterima kasih atau lagi sungkeman ya, istilah kata sungkeman orang tua. Tapi di sini yang terdapat ada permainan shadow gitu loh. Jadi yang kelihatan dari ininya, dari groomnya adalah shadownya gitu. Tapi nggak cuma kreativitasnya, tapi ini juga bercerita gitu loh. Ya, jadi kita bisa lihat momennya di sini gitu. Ini adalah menurut saya sih momen yang momen yang bagus yang dibikin dengan kreativitas. Momen yang bagus dengan kreativitas. Walaupun simple ya, ini istilahnya kan polos ya. Tapi kalau saya bilang sih dibilang simple juga nggak terlalu simple. Saya nggak tahu nih ya, ini fotografernya dapatin ini memang benar-benar direncanakan. Dengan eksekusi yang kalau nggak salah dia ceritanya itu ini deh kebetulan. Nah, oke. Ini udah mulai debat guys. Kalau benar-benar terencana hebat sekali. Iya. Karena nggak segampang jadi itu. bukan sesuatu yang di-create gitu ya. Yes. Itu lebih menambah value-nya gitu. Ya. Tapi karena dia ngeliat katanya ada shadow-nya waktu dia lagi tes lighting, akhirnya Oke. Ya berarti beruntung ya. Termasuk keberuntungan. Tapi kalau misalnya emang benar-benar direncanakan dan dieksekusi bisa kayak gini ya sih. memang harusnya fotografer kan punya solusi atas keadaan. Yes. Ya kan. Ini kan flat banget. Ya. Betul. Nah, kalau nggak dibikin kayak gini mungkin ya biasa aja ya. Foto sungkeman yang biasa aja. Oke, begitu teman-teman. Jadi ada 2 foto dan untuk yang ketiga kita minta komentar yang ini ya fotonya ya. Tim operator, ada tim operator. Nah, ini kita minta dari komentar Mas Julian. Mas Julian, ini gimana nih foto ini bercerita apa sampai menembus top 10? Halo semua, kedengeran nggak? Aman? Kedengeran. Oke, thank you buat
teman-teman rekan-rekan juri juga. Foto nangis salah satu foto yang paling banyak di submit deh, kayaknya termasuk Betul. banyak banget, bahkan masuk 10 besar itu ada 3 ya kalau nggak salah. Ya. Foto ini salah satu foto nangis dari sekian banyak foto nangis yang buat saya pribadi banyak apa ya namanya ya, kayak ini cowok, walaupun nggak dibikin black and white ya, mungkin kalau dibikin black and white mungkin lebih buat gue pribadi lebih dramatik, cuman ada cerita di sini bahwa banyak apa ya, stigma di masyarakat, pria bertato harus strong, harus kuat dan macam-macam. Tapi saat menikah pun yang bertato bisa juga nangis, bisa jadi Hello Kitty juga gitu istilahnya. Jadi foto ini buat gue sendiri kuat dari sekian banyak foto menangis, karena di wedding kayaknya jadi incaran deh foto nangis tuh, foto pelukan, foto apa ya, pokoknya yang diincer tuh mata terus. Cuman di sekian banyak foto menangis, ini salah satu foto yang buat gue sendiri sih kuat. Ceritanya, ekspresinya gue senang, nangis, happy, dengan balutan tato itu buat gue sih luar biasa sih. Cuman kalau menurut gue, kalau ini black and white, buat gue sih lebih better, lebih bagus buat gue pribadi. Jadi lebih dramatik kalau black and white ya. Tapi ini juga Buat udah gue. menggambarkan banyak hal gitu ya. Udah nggambarin banyak hal gitu, apalagi Kita langsung. Iya. Ya, oke. Thank you. Terus prediksinya ini masuk ke 3 besar kan nih, Om Jul? Dibanding yang lain. Dibanding yang lain. Dengan foto-foto yang Kan udah lain. scoring. Sebenarnya kan udah di-skor kan? Lu prediksi ini masuk nggak? Kalau gue pribadi enggak. Enggak ya? Gue Belum pribadi cukup ya. kuat ya, tapi nggak apa-apa, bagus dong. Kan juri harus begitu, harus tega. Ya, buat gue. Ya pasti Oke, banyak oke. Thank judges you. yang pendapat beda gitu. Thank you. Siap. Coba kita beralih ke foto nomor 4. Foto nomor 4 yang ini guys. Ini siapa nih yang mau berkomentar nih? Mas Toto atau Om Alvin? Mas Toto boleh. Mas Toto ya. Mas Toto, ini apa nih penilaian nih? Tadi udah lewat Mas. Yang jendela mobil. Nah ini. Ini Mas Toto, keunikan apa nih foto sampai dia menembus 10 besar? Halo, sorry, Rul. Ini aku tadi kepotong nih, keputus nih. Oh, yang ini. Foto ini ya? Yes. Kalau dari aku pribadi ngelihat foto ini memang lumayan butuh kepekaan angle ya, kepekaan momen ya. Gitu memang ini kita sempat kontroversi sebenarnya, foto ini kan sempat dia jadi bahan perdebatan para judges nih Pak. Foto ini kalau menurut aku sendiri memang dari fotonya sangat bagus gitu, layak untuk masuk ke 3 besar, layak. Tapi yaitu banyak pertimbangan yang kemarin kita utarakan, sudah banyak foto-foto identik seperti ini jadi pemenang award ya, di berbagai penghargaan. Tapi kalau bicara tentang foto ini secara satuan foto memang luar biasa bagus gitu. Cara kepekaan momennya, terus juga dia angle-nya juga pas. Tetap betul. Layak untuk diperdebatkan juga maupun diperjuangkan lah, 3 besar tetap bisa salah masuk. Satu foto yang banyak ininya ya, banyak perdebatannya nih. Contohnya perdebatannya keras. Juri sebelah saya ini nih yang langsung bilang drop board, kata dia, bosen langsung begitu dia. Iya. Tapi semuanya punya nilai tersendiri ya. Akhirnya dari voting tetap ini masuk ke best 10. Selamat nih buat foto ini. Lalu next kita berlanjut ke foto nomor 5. Sorry. Foto nomor 5 nih, yang anak kecil nih. Nah, itu benar.
Nah, ini Om Alvin. Ya, Ini anak kecil bersalaman ikut sungkem. Apa nih yang bikin dia nerobos kepilih sampai 10 besar? ya, halo semuanya. Halo. Kalau menurut saya sih ini salah satu foto yang decisive moment juga ya, momen yang apa ya, nggak selalu kita bisa dapat waktu wedding ya. Karena ini saya yakin ini pasti candid sih. Dan juga secara komposisi juga ini kan jadi membentuk sebuah framing ya dari si cowok dan yang orang dewasanya pengantinnya kan juga membentuk sebuah framing yang memframing si anak kecil ini. Jadi ini gabungan dari decisive moment dan komposisi yang bagus. Kalau menurut saya pribadi juga dengan dikasih BW juga lebih dapat sih momennya, lebih dapat feel-nya lebih dapat. Dramanya dapat ya, Vin ya? Nah, ini keren sih. Ini bagus. Ini mau dibantah nih, baru babak pertama udah mau dibantah sama Om Julian apa gimana nih? Enggak. Oh, nggak dibantah. Gue seneng BW-nya soalnya. Menurut Om Alvin ini masuk nggak nih dengan uniqueness value tadi nih? 3 besar ya? 3 besar. Kalau yang favorit saya, kayaknya ini 5 besar. 5 besar. 5 besar. 5 besar, berarti 3 besar nggak masuk nih guys. Oke, untuk ini ya, kita efisiensi. Kita lanjut ke foto berikutnya nih. Nah, ini kita kasih ke selanjutnya yang ini nih. Nah, yang ini siapa nih? Om Sigit apa Om Hel nih yang mau komen? Sigit boleh. Hel aja ya. Biar berdebat. Pertimbangannya apa ya waktu itu pas pertimbangan saya mungkin karena ini kemungkinan besar sih multiple ya, foto dari multiple exposure ya. Iya. Kalau so far menurut saya sih kalau buat saya pribadi ya, kenapa saya pilih foto ini, banyak multiple tuh yang multiple tanpa makna ya. Aduh maaf, mungkin Tanpa itu saya. tujuan ya. Karena Karena ini multiple itu gampang sekali. Kalau dulu kalau saya waktu saya sama Andre gitu ya, paling gampang tuh buat impress klien tuh udah bikin multiple aja, pasti suka, pasti, bisa gitu ya. Tapi yang jadi challenge adalah gimana cara. Jadi ketika sudah mulai ramai tuh tantangan kita bikin, saya dan Andre tuh kita bikin tantangan pribadi untuk diri sendiri gitu. Yuk kita bikin multiple yang beda, multiple yang nggak cuma asal multiple yang punya arti. Ya. Lalu dari situ kita step up lagi, kita bikin multiple yang seperti multiple tapi sebenarnya single. Nah, jadi tantangannya lama-lama kita naikin gitu ya. Nah, di foto ini seperti yang tadi saya bilang, foto ini nggak cuma asal multiple, dia punya tujuan. Dia mau bikin cerita di foto ini gitu ya. Dari segi lighting juga bagus, dari segi tujuannya tuh tujuan ininya ada gitu ya. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi nggak cuma asal tempel multiple aja. Jadi ini rapih gitu ya, semuanya rapih gitu. Ya, jadi multiple yang punya tujuan yang baik, yang bagus. Berarti prediksinya untuk foto ini masuk 3 besar, iya atau enggak? 50-50 kalau saya. Jangan dong. 50-50 apa dong? Om Julian tolong yang gini-gini lah dinasihatin lah, masuk 50-50. Nggak berani gua. Kalau saya bilang nggak masuk. Oh nggak masuk ya, foto seperti ini. Aduh, saya seperti remahan rempeye ya. Nggak mantus banget ada di sini ya. Kayak gini guys, diprediksi nggak masuk. Oke, itulah juri ya. Maksudnya ini yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang banyak banget. Itu foto bagus-bagus, tapi kok bisa nggak menang, dan juri itu punya pandangan masing-masing, punya karakter masing-masing. Makanya ditonton video-video kayak gini ya. Gitu. Kita lanjut ke foto nomor 7. Nah, ini ke Mas Sigit lagi nih. Foto nangis lagi Mas Sigit nih. Yang ini guys. Ini juara nih. Waduh. Udah mulai. Ya kalau ngomongin moments ya, ini sebuah foto yang one in a million. One in million. Kenapa gitu? Pertama, teardrops ya. Teardrops itu sesuatu
foto yang sulit banget didapat. Betul. Ya, mungkin teman-teman yang udah motret bertahun-tahun udah dapetin berapa kali foto air mata jatuh, boleh dicek deh. Ya, berapa banyak. Terus yang kedua, kenapa ini gue bilangin foto ini winner? Karena ini adalah foto yang menunjukkan bahwa fotografernya matang. Kenapa? Karena dia masih motret saat momennya udah selesai. Ini pasti dia selesai sungkeman atau selesai acara gitu. Yang dia udah kembali ke samping, tapi dia si fotografer masih ngejar gitu. Kan kalau kita belajar tentang moments tuh before, in the moments, after. Ini bisa jadi ini after nih. Afternya. Saat kita pada cimping, saat ngelihat screen, kita dapat apa aja tadi. Ini fotografer masih ngejar, gue bilang. Aduh. Gitu. Dan even better pakai BW, terus dia nih pakai lighting, nggak tahu nih lightingnya artificial atau enggak. Tapi kalau artificial nih memang usaha banget. Effort ya. Iya, pakai flashlight mungkin ini. Kayaknya sih flashlight karena cukup harsh. Jadi Jatuhnya air mata juga bagus karena Yo, di background yang gelap. Iya, karena dia jatuh astagfirullah. pas kena Luar apa? biasa. Kena lights yang nolong ini jadi lebih stand out. Gitu. Jadi perlu ditanya nggak ini masuk ke 3 besar? Iya, kalau gue bilang masuk. Masuk ya. Masuk guys. Tapi belum tentu Masuk, ya. iya, Karena belum tadi tentu. juri itu Kan ada jurinya ada 6. Jadi gini, juri itu ada 6 guys dan mereka itu udah ngasih skor sebenarnya Iya. ke masing-masing foto. Jadi foto ini tuh udah ada nilainya, cuman juri itu nggak tahu. Yang tahu tuh saat ini masih saya doang. Ini masuk atau enggak ya? Jadi ini masuk 3 besar katanya. Kita lanjut next ke foto nomor tadi 7, sekarang 8 ya. Nomor 8 adalah ini nih, air mata bahagia. Jangan Julian lagi deh. Julian masa air mata mulu gampang. Iya, jangan. Mas Toto. Mas Toto tadi bukan air mata kan? Kita pengen lihat air matanya Mas Toto. Dia masih itu tuh. Mute. Alvin, pen. Alvin. Foto momen lagi, momen yang tadi nih ya, tears. Tapi ini tears drop juga lah ya dibilangnya ya. Sampai ngerembes. Monggo. Mas Toto lah, Mas Toto, ayo. Oke. Ini gimana nih? Momen ini beda dengan yang tadi ya, yang tadi Mas Sigit bilang itu benar, yang foto yang tadi itu memang nungguin tuh emang kalau boleh dibilang kalau lagi nepok bau temen tuh nungguin ya gitu. Emang momen-momen kayak gitu tuh emang hoki juga sih. Tapi kalau untuk foto ini nggak masuk. Masuk punya waktu berjam-jam nih fotografer buat dapetin ini. Karena air matanya jatuh, terus netes dulu di bajunya. Nah, itu kan ini udah sekian menit ini terjadi. Kalau fotografernya nggak capture, Iya. pulang aja. Waduh. Lama ini momen yang saya. berlangsung lama. Nggak saya foto. Jadi gimana Mas Toto? Gitu ya. Ini tapi masuk kan nih? Wah, terputus lagi Mas Toto. Halo, iya. Ya, jadi dibanding foto nangis ini masuk nggak ke 3 besar nih? Enggak Masuk ya? Nggak masuk. Oke deh. Nggak masuk ini. Sekarang kita masuk ke foto nomor 9. Thank you Mas Toto. Ini adalah bocil ngintip nih. Rasa ingin tahu. Nah, yang tadi. Nah, ini. Siapa nih? Julian atau Alvin yang mau komentar nih? Alvin aja ya, Om Alvin ya. Om Alvin. Lihat mau. Gimana nih mengenai foto ini sampai ke 10 besar? Jul boleh ini. Kalau saya sih ya ini secara apa ya, momennya cukup unik ya, dan secara komposisinya juga cukup unik. Tapi kalau menurut saya ya, kalau 3 besar belum masuk kalau saya. Belum masuk ya, karena mungkin dari effortnya itu nggak yang tadi gitu ya. Betul. Saya sih komennya itu aja. Tapi kan bikin anak kecil itu susah, harus hamil dulu 9 bulan. Benar nggak Om Jul? Betul juga sih. Jadi ini foto oke, momen candid, tapi untuk 3 besar masih belum ya.
Belum kalau saya. Itu prediksi lagi-lagi guys. Ini prediksi bukan ketentuan akhir. Oke, foto yang nomor 10 terakhir nih. Nah, ini adalah foto dari yang ini nih, Om. Itu terakhir. Om Jul, gimana foto crowded begini bisa masuk ke 10 besar nih Om Jul? Biar nanti nggak ditanyain kalau ini bakal masuk 3 besar atau enggak, buat saya mungkin enggak. Tapi kenapa ini buat saya pribadi menarik? Ini balik lagi ke AUA, kenapa award ini buat saya harus disupport sama banyak fotografer. Saya kebetulan sebelum pandemi ya mungkin sama beberapa teman di sini pasti keliling Indonesia, ada buat workshop dan macam-macam. Saya juga banyak ketemu sama banyak fotografer dari daerah-daerah. Ngerasa kalau dibilang suruh ikut award apapun banyak banget gitu, merasa nggak pede karena mereka di daerah. Tapi salah satu foto ini salah satunya bisa merepresentasi bahwa foto-foto ini kan bisa kelihatan ini foto cuman di gang kecil, banyak anak-anak lari-larian, dan ini anak-anak yang main kan, bukan peserta pernikahan, itu bukan adiknya, bukan bagian dari keluarga, tapi dalam arti ini bisa merepresentasikan budaya pernikahan di Indonesia gitu. Bisa merepresentasikan budaya pernikahan di Indonesia yang jadi ini dan budaya seperti ini di Indonesia tuh banyak banget dan luas ya. Banyak banget dan beda kan. Betul. Kita mungkin belum pernah lihat, nggak ngerti ya, mungkin KHL atau Bang Sigit yang udah lama di Fearless atau yang Junbox atau yang lain-lain. Kita kan mungkin belum pernah melihat Mapaci menang award, mungkin kedepannya mereka jadi lebih teman-teman di daerah lebih berani buat ngeluarin foto-foto Mapaci mungkin, atau foto tepung tawar dari Aceh, gitu-gitu kan. Jadi salah satunya buat saya ini selain itu pertama, kedua momennya ada anak kecil jadi layer, ini menarik banget, realita aja wedding di Indonesia. Yes. Menarik. Jadi selain kalau foto yang tadi, menurut lo ini apa yang dia bisa benar-benar perfect banget masuk ke 3 besar atau bisa melangkah lebih jauh? Kalau gimana misalnya? Apa bocilnya keramean apa gimana? Ya mungkin kalau bocilnya bareng-bareng salto gitu, backflip mungkin ya. Minta lo dikasih hati, minta salto lo mah. Ya udah. Gue ini momen ini kan momen jalan. Gue nggak ngerti harus nunggu karena ya kita semua yang motret di daerah juga sering dapat momen-momen kayak gini, mungkin ada yang main di depan. Ya. Butuh yang jelas ini momen gak sengaja ya kayaknya ya. Ini momen bisa gak sengaja jadi, tapi ya. kalau momen si anak-anaknya berkelakuan lebih random, gue bayangin mereka baru main sepak bola, terus ada bola di depan lensa di low angle. Itu kayaknya lebih menarik deh, baru ditendang or something. Buat gue ya, ngebayanginnya menarik. Ada bola di depan gitu, baru main terus mereka lewat. Oke, thank you Om Julian. Kita tepuk tangan dulu dong buat 10 besar ini. Pak Berislan. Jadi itu dia teman-teman ya, memang dari ribuan foto. Terakhir yang kita cek itu 900 plus yang kita anggap sah sampai di hari akhir submission, tapi setelah ditutup pun ternyata masih ada yang masuk. Jadi kita percayanya sih 1000 lebih pasti yang akhirnya masuk ke submission itu. Terpilihlah 10 foto ini menjadikan inspirasi buat teman-teman bahwa kita semua punya kesempatan yang sama di wedding kita masing-masing gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan dari 10 besar tadi, masing-masing peserta masing-masing juri ini udah ngasih poin, teman-teman. Ngasih poin, ngasih skor,
Dan setelah dikompilasi, inilah dia 3 besarnya. Ini saya umumin tanpa ngelihat juara 1, 2, 3-nya ya. Tapi ini adalah 3 aja pokoknya. 3 besar. Berapa poin? Poinnya ada nggak? Dikasih tau nggak poinnya? Poinnya ada, tapi nggak usah. Pokoknya ini random supaya nanti maksudnya kalau ini kan dijadikan debat nih dari 3 ini mungkin ada Kayak gini, yang ada- penting gini. Dari 3 itu udah ada yang poinnya paling tinggi atau enggak? seri. Jadi 2 sama, 1 beda. Yang satu di bawah. Yes. Ya udah 2 aja yang menang. Jangan udah ini aturan udah. Gue mikirin semalaman loh sama Mas Angga loh. Masih aja di sini masih bisa berubah di meja juri. Inilah dia. Julian udah dulu, siap mau teman-teman. debat, Julian. Iya. Udah gatel. Oke, kita panggil finalis 3 besar yang pertama ya. Tolong diambil ya fotonya teman-teman. Yang pertama adalah nomor 1, Hari Bahagia. Oh, Hari Bahagia. Hari Bahagia nomor 1. Yang kedua, ini nggak berurutan ya. Pokoknya biar random aja, biar random. Yang kedua adalah si cantik. Si cantik apa cantik ya? Cantik. Cantik. Cantik masuk. Dan yang ketiga adalah yang ini nih, yang terakhir, bocil numpang lewat. Wow. Random ya, Wow. random. Wow. Makanya ini bakal seru banget. Seru banget. Ada yang diprediksi masuk, pasti juara, ternyata secara skor malah gugur. Jadi teman-teman, ini dia. Sekarang untuk diskusinya teman-teman dari juri kita adain mungkin dari masing-masing ini gimana nih, mau diurutin satu persatu bersama alasannya atau kita langsung floorin bareng-bareng aja di tengah. Kita punya waktu kurang lebih 15 menitan untuk diskusi tentang ini. Ini masih bisa diubah. Jurinya kayak ini di sini semua nih. Kalau mau dirubah, kenapa berubah? Yang lain setuju atau enggak kan? Istilahnya memang keputusan juri, masih tetap keputusan juri kan itu kan? Walaupun ini di luar skor gitu. Jadi mau gimana? Kita ngikut aja. Kalau dari kita kemarin ini mau ditentuin mana juara 1, 2, 3-nya peringkatnya. Terus alasannya apa? Jadi mau ngomong satu-satu secara gantian apa Ini based on score kan? ini bukan skor lagi. Ini skor anggap aja udah balik lagi nih. No, No, maksudnya no, saya lagi nih. maksud gue kan 3 ini terpilih karena skornya paling tinggi. Karena Kan? skor, betul, karena skor. Ya. 3 ini karena skor. Jadi sekarang kita anggap aja ini semuanya sama lagi nih, equal lagi bertiga. Silahkan dipilih juara 1, 2, dan 3-nya. Ini ada yang nggak ada ya? Hisam nggak ada ya? Hisam nggak ada. Berarti kita pakai 5 skor. Iya, jadi kalau kita voting ganjil nih, bisa. Gitu. Gimana kalau gini? Ini usul gue ya. Boleh. Dari setiap foto, siapa yang ikut pilih foto itu? Langsung Dapat voting. berapa yes? Tapi itu bisa terakhir aja. Iya. Gitu, gue pengen tahu dulu kenapa foto ini bisa menang, kenapa enggak dari setiap juri ya. Ini kita ngomongin menangnya juara 1 dulu ya. Juara 1 dulu dari mungkin dari Mas Alvin. Nih 1, 2, 3. Kenapa foto ini bisa menang? Kenapa nggak bisa menang? Faktornya apa? Dari yang ini dulu nih. Per foto apa satu-satu ya? Satu-satu ya? Pilih aja. Pilih aja mau yang mana, mau yang mana dari 3 ini yang mau dikomentarin yang mana? Kandidat terkuatnya. Oke, saya yang cantik ini. Yang cantik. Kenapa yang cantik? Alasannya terus Kalau dari 3 foto ini menurut saya pribadi juaranya yang ini, yang cantik ini. Karena pertama ya dari segi teknis ya, dari segi kreativitas menggunakan teknik multiple exposure, terus juga ada maknanya juga seperti yang dijelasin Ko Hendra tadi. Semua mata tertuju ke
pengantinnya yang cantik gitu. Terus dari segi tone-nya juga ini tuh bisa kayak nyatu gitu. Jadi dengan tone lukisan yang seperti itu dan tone di pengantinnya juga, lightingnya juga cenderung jadi kayak satu kesatuan semuanya. Jadi fotonya secara visual bagus banget, kreativitasnya juga bagus, dan Terus lengkap lah. hal yang bikin foto ini punya kemungkinan nggak menangnya tuh apa? Kemungkinan nggak menang mungkin kalau menurut saya kemungkinan nggak menangnya karena ini bukan decisive moment ya, karena mungkin Oh, bisa di di-create, tapi kan Di-create. create seperti ini saya rasa ini cukup susah sih, dan imajinasinya juga bisa juga ya. Walaupun bukan momen krusial gitu ya, ini momen make up gitu. Maksudnya tapi gitu menurut saya ya. tetap ini bagus sih. Oke, ini kita mau ada perdebatan apa satu-satu dulu langsung diomongin. Jadi dari Mas Alvin dari 3 ini ngejagoin cantik ya? Cantik, oke. Kalau dari Mas Toto nih, ini adalah ini mewakili suara Hibdi apa suara pribadi nih Mas Toto? Personal. Oh, personal. Karena kalau namanya orang melihat itu kan bisa berbagai perspektif melihatnya. Ya, betul. Kalau aku menilai yang dari foto yang pertama itu yang foto yang tadi yang 3 generasi tadi, ini foto yang kalau kita ngelihat happy aja, kita jadi ikut happy ngelihatnya gitu. Udah nangkep banget, feel-nya dapat gitu. Oke. Itu tapi hanya sekedar itu aja. Tapi kalau misalnya yang foto kedua itu yang coba di next. Yang kedua yang cantik. Ya. Ini jujur kalau aku sendiri pertama kali ngelihat, gue miss juga sama foto ini. Gila loh ini. Gue nggak bisa, ini keren banget nih menurut gue. Kenapa? Dari sisi teknik dia masuk. Terus dia juga peka banget gitu. Mungkin kan dia ngambil itu dari lukisan ya, di sekitaran tempat dia make up. Pasti dia maka, oh ini boleh juga nih di mix gitu, multiple exposure gitu. Jadi kalau gue ngeliat udah gitu warnanya juga pas, tone-nya juga pas. Jadi di foto tersebut kayak dia keren banget nih kalau gue ngeliat. Jadi gue sama kayak Alvin, ini layak untuk jadi juara nih foto ini. Nah, kalau untuk foto yang satu lagi itu ini gue tahu nih daerah Palembang nih, gue tahu kebetulan gue orang Palembang juga, jadi gue tahu nih angle-nya, sudut rumahnya, riuh-riuhnya di situ gue bisa ngerasain feel-nya juga. Ini salah satu foto jagoan gue juga ini. Cuman balik lagi kan kita ngelihat dari berbagai elemen ya fotonya, ini bisa masuk 2 besar, tapi gue tetap yang tadi sih, yang tadi yang yang last supper tadi. Oh gitu ya. Yang cantik tadi. Ya. Tetap yang cantik ya. Iya. Oh. Terus dari Om Julian coba, boleh deh kayak tadi tuh kayak Mas Toto. Jadi setiap foto kans juaranya kayak gimana, terus yang bikin miss-nya tuh di mana dia nggak jadi juara. 3-tiganya aja dikomentarin, Om Jul. Halo, kalau yang itu yang si bocil tadi barusan kan gue komentarin. Yang nggak gue nyangka masuk ke 3 besar tuh si bocil itu malah kalau skornya bisa tinggi. Cuman kalau yang 2, yang multiple exposure sama yang ceria, Hari Bahagia? Hari Bahagia. Hari Bahagia, jujur gue kasih skor tinggi memang 2 foto ini karena udah omongin sama judges yang lain. Yang multiple exposure banyak kan kemarin yang submit multiple exposure, dan ini salah satu yang paling bersih dan bercerita ya. Maksudnya nggak cuma teknisnya bagus, cuman ada story-nya. Yang black and white gue suka banget karena culture, karena ya bener kata Om Toto, kata Mas Toto bahwa lihat foto itu tuh ikut senyum gitu loh, ikut happy. Yang ini. Ya betul, yang Hari Bahagia tuh bener-bener ikut happy, bener-bener ikut seneng gitu.
Nular ya, happy-nya nular ya. Happy-nya nular, dan Apa? gue yakin foto itu Iya kan susah bikin yang happy-nya nular gitu. Tapi itu biar dia nanti yang ngomong. Dia berdebat. ya Jadi Kanslu yang mana ini? Kanslu dari soalnya 3 foto. lo boleh cek deh, dua foto ini dapat skor gue yang tinggi juga sih, multiple exposure sih, cantik dan hari bahagia ini skornya juga tinggi dari saya pribadi. Susah ya. Jadi nggak bisa. Galau lu, Jadi, Jul. Nah kita lempar dulu ke sini nih. Om Hel apa? Mas Sigit dulu mau komentar. Dibahas sedikit dulu nggak boleh? Mas Sigit dulu. Coba 3-3-nya kans juara sama faktor miss yang nggak bikin juaranya. Kalau dari gue akan drop foto yang ini. Yang multiple. Gokil. Gokil. Udah 2 dibilang calon juara malah di drop apa Mas Sigit. Iya, sorry ya. Yang fotonya gue drop. Kenapa gitu? Gini, menurut gue sebuah foto pemenang itu adalah sebuah foto yang mewakili IWPC dan Creative Club sebagai hostnya gitu ya. Menurut gue foto itu harus sangat mewakili wedding itu. Terus kenapa ini gue drop juga karena ini bukan real moments menurut gue. Ini lebih kepada intuisi si fotografernya melihat kreativitas yang bisa dia buat. Tapi ini bukan real moments. Karena ini nggak real. Ya orang yang lihat ini nggak real. Memang ini sebuah kreativitas. Tapi yang namanya moments supposed to be real. Karena gue juga nggak suka fake moments gitu. Itu bagian daripada yang gue eliminasi gitu. Ini lebih kepada personal gue, personal preference gue. Gitu, bahwa sebuah foto wedding itu harus real moments. Makanya ini gue drop duluan. Nah, di antara 2 ini, menurut gue tadi insight dari Julian memang ada bagusnya gitu. Misalkan ada anak main bola atau motor lewat gitu ya, bukan cuma anak-anak gitu. Gue tetap pegang ini sih, winner. Gitu. Ya, itu kalau ngelihat kondisinya ya, gue motret di dalam kayak di gang, gue juga pernah motret di Padang gitu ya. Memang atau pernah motret di Jambi juga gue. Emang motret wedding kayak gini nih dibutuhin apa ya? Fotografer itu harus tahan banting gitu. Ini termasuk yang sulit di foto ini. Ya. Ini termasuk sulit gitu. Termasuk sulit. Buat motret dia harus duduk kan low angle karena dia harus nyamain level anak-anak itu gitu. Tapi secara kualitas momen tetap winernya yang sebelah sini. Ya karena lo lihat semuanya rapih gitu. Nah kalau ini sih gue bilang sih masuk Junbak menang ini. Junbak Materials gue bilang foto itu. Beauty soalnya. Gitu. Wow. Sorry ya, thank you. Jadi lu masih ada 2 ini, seimbang ini sama ini. Iya, gue menangin Nana. Oh, tetap yang ini. Gitu guys, jadi ini foto yang udah sangat dibilang bagus dan calon juara, malah di drop sama salah satu juri kita. Kita balik ke Kohel nih. Kohel, 3 foto Kohel, langsung jebret aja. Sebenarnya dari 3 ini ya, jagoan saya tuh ini sama satu lagi yang nangis tadi. Yang iya. Itu jagoan saya sih. Itu jagoan saya juga tuh. Yang netes ya? yang apa dropnya yang saya tadi pikir 3 besarnya bakal itu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau buat saya ini udah the best banget sih. Dari 3 ini saya pilih yang ini. Ini yang terbaik. Kenapa ya? Kayak tadi udah dijelasin sama Sigit dan yang lain semua bahwa ini udah full package lah gitu loh. Dan menurut saya lebih susah dapetin momen terharu dengan tertawa daripada dengan foto nangis ya. Jadi iya, maksudnya gini, kalau nangis itu kan kayak tadi Julian bilang wedding itu yang submit yang nangis aja udah banyak banget ya. Betul. Tapi jarang banget yang submit foto ketawa. Saya tahu kenapa, karena foto ketawa itu kita anggapnya tuh biasa
ya, bukan sesuatu yang susah. Di mana-mana orang ketawa, tapi untuk dapetin ketawa yang kayak gini, menurut saya ini jeli banget dan susah banget gitu ya. Secara komposisi juga bagus, ini semua dari ke tengah, dari editingnya pun bagus. Mungkin saya nggak tahu ini vignette beneran atau enggak, tapi ya yang pasti dia tahu benar gitu ya secara komposisi. Di sini ada walaupun di sini ada terang, di sini juga tetapi ada penyeimbang di sebelah sini. Ya menurut saya ini sih complete package banget. Kalau yang ini menurut saya kekurangannya cuma satu sih. Sebenarnya objeknya itu kan adalah pengantinnya, tapi pengantinnya kalah terang dengan foreground-nya. Yang di mana itu blur gitu. Yes. Harusnya lebih diangkat lagi. Kalau yang ini kalau boleh saya tambahin ya, misalnya saya juga demen nih kayak gini-gini ya, ide-ide kayak gini. Kalau boleh saya tambahin, kalau saya jadi Ian mungkin ya, saya akan bikin tangannya ini adalah tangannya pria ini. Berarti komposisinya sama besar gitu. Yes. Kenapa? Karena kalau kayak gini kan tiba-tiba ada tangan melayang. Ini kayak dia nonton aja. Yes. Tapi kalau misalnya tangannya ini dibikin tangannya ini akan jauh lebih keren lagi gitu. Menurut saya bakal lebih. Kalau dibilang momen ya sebenarnya ada momennya juga. Saya yakin nih pasti Ian juga pasti lagi nunggu nih lentiknya jaring apa. Ini saya nggak tahu nih ya benar-benar kan kita make up artist juga tolong dong gini dong ya atau memang beneran kita tungguin kita nggak tahu ya. Tapi kalau saya yang bisa saya tambahin mungkin itu kalau misalnya ini dibikin tangannya ini wah keren banget. Gitu. Jadi lebih bermakna lagi. Lebih bermakna lagi. Wah, jadi tetap hari bahagia. Ya dari 3 ini saya pilih. Terus ranking 2-3-nya mau di ranking apa ini sama ininya nilainya? 2 ini, 3 ini. 3. Kalau dari 3 besar. Gitu guys. Tapi tadi ada yang ngomong Indonesia itu penuh dengan apa namanya warna-warni dari baju adat gitu ya. Nah tapi kan yang ini hitam putih nih para juri. Harusnya lebih berwarna yang ini dong. Tergantung kadang penggunaan black and white itu juga sebenarnya untuk memperkuat image. Tujuannya apa? Kalau saya kan pengen menunjukkan kebahagiaan. Nah, saya kan nggak tahu nih warna-warnanya seperti apa, warna basicnya. Mungkin dengan kondisinya dibikin berwarna distraction gitu. Jadi karena banyak warna segala macam jadi lebih riuh gitu ya. Tapi dengan dibikin BW udah jelas banget ke tengah dan saya tahu nih fotografernya saya rasa sengaja dia bikin kayak ada darken light and center gitu loh di tengahnya. Jadi di tengahnya terang terus dia bikin vignette. Jadi semua jadi nggak cuma dari komposisinya tapi dari segi editing juga dia mengarahkan ke tengah. Oke, jadi itulah tiba-tiba beralih ya. Yang tadinya ini banyak yang menjuarai setelah juri offline berkomentar, dua-duanya ke sini nih. Gimana nih juri offline, juri online? Juri online. Ya, ini yang pegang cantik juara kan Alvin sama Mas Toto kan? Iya. Lu jangan cuci tangan begitu dong. Bukan. Gua yang pegang yang juara ini ya. Jadi masing-masing dari 3 foto ini ada yang menjagokan berarti ya? Enggak. Ini ada. Enggak dong. Oh, lu ini juga ya? Hari bahagia juga ya? Ini gua masih galau antara 2 di tengah tuh, 2 yang cantik sama yang hari bahagia. Iya, siap. Nah, gitu. Judulnya diganti-ganti, orang judulnya 3 generasi juga. Ini kenapa hari bahagia nih? Oh, 3 generasi. Sorry. 3 generasi. 3 generasi. Sorry. Untuk netizen mohon maaf, jangan dibully kita. Sorry. Netizen mohon maaf. Ini judulnya adalah 3 generasi netizen. Maaf. 3 generasi ya? Gue masih bingung antara 3 generasi sama yang cantik itu, yang multiple. Jadi ketika namanya 3 generasi, ada value ini ya, antara neneknya sama ibunya gitu ya, sama si pengantennya gitu ya. Bukannya yang duduk neneknya neneknya, ini pengantennya yang di berdiri itu tantenya. Oh, tantenya bukan Kan 3 ibunya. generasi. Ya udah ini jadi siapa yang mau juara?
Ini mau mempertahankan apa ini Mas Alvin? Coba Mas Alvin tadi baru kepotong kan, baru satu dong yang dikomentarin. Yang 2 foto di sebelahnya ini gimana Mas Alvin? Kenapa apa miss-nya di mana dia nggak Kalau dijagoin? yang anak-anak lari dulu ya mungkin ya saya komentar itu sebenarnya momennya bagus, cuma ya kayak komentar Ko Hendra juga sama sih saya. Jadi point of interest-nya kurang kelihatan sih pengantinnya. Bisa main apa gelap terangnya bisa dimainin lagi sebenarnya. Udah. Atau bisa juga apa? Misalnya ya kalau saya sih malah ada kepikiran itu dibuat black and white juga mungkin, tapi pengantinnya lebih exposure-nya lebih dinaikin gitu. Jadi supaya tetap point of interest-nya tetap di pengantin. Oh ya. Benar-benar Oke. banget sama anak-anak. Dan juga ada anak-anak sendiri yang duduk di situ. Menurut saya juga cukup mengganggu ke poinnya sih. Cropping dipotong ya. Harusnya dia dikasih pilihan ya, dia mau lari atau mau pulang gitu ya. Yang mau pulang ini nih, mau jemput. Oke. Itu sih. Jadi tetap nggak berubah nih, Mas Alvin. Cantik ya? Tetap cantik sih, tetap cantik. Tetap cantik. Oke. Jadi ini saya andai-andai ya, andai-andai. Ini nangkep komentar dari para expert. Andai kata foto cantik ini pengantinnya pakai baju adat model Padang gitu. Kan tadi katanya ini fotonya bagus, cuman kayak nilai weddingnya tuh kurang gitu. Dan kalau dikasih nilai wedding berarti dia pakai baju adat Padang aja tuh, pakai suntiang sama itu, Sama di make upin tetap sama, kalah juga. Maaf Boy, tapi kan gue udah coba bantu Bang Yan, tapi tetap enggak. Di situ masalahnya. Oh bukan di situ masalahnya. Karena kita kan Indonesia kan macam-macam weddingnya ya. Kita kan cukup komplit nih, multicultural gitu. Jadi wedding ini pun termasuk wedding Indonesia. Cuman ya tadi penyampaiannya yang tadi saya bilang, kalau misalnya memang ini bisa di-create, harusnya di-create terbaik, di-create semaksimal mungkin. Gitu. Jadi sementara di sini kayak tadi saya kasih tambahan ya, ada yang miss di sana gitu. Maksudnya tiba-tiba ada tangan muncul gitu, tangan besar muncul gitu. Kayak nowhere gitu ya. Dari mana nih ada tangan? Jul mau bantuin gua nggak Jul? Jadi kalau itu diganti baju adat Jawa, ada bedanya kan dibanding baju kemeja putih? Hah? Kenapa preferensinya jadi baju? Enggak dong. Kan biar ada nilai weddingnya tadi. Terus Iya, kalau kayak gitu juga kita semua tahu juga ya memang foto makeup kayak gitu sih bisa acara apa aja, 17 Sweet 17 juga bisa difoto begitu. Cuman kan kita percaya bahwa ini foto di pernikahan gitu. Cuman bukan masalah baju, cuman masalah kreativitas ya. Gue setuju sama HL bahwa kalau itu tangannya emang jadi satu sama siapa tuh yang di foto, yang di gambar yang ngeliatin tuh, hanya emang bakal lebih keren. Jadi perspektif si cewek dan tangannya itu pasti jadi sedikit lebih kecil, itu juga lebih cakep. Lagian juga kalau masalah baju dia juga udah ganti bajunya. tahu dia disuruh gara-gara dicengin ganti baju dia. Bajunya Bang Sigit. Iya. Bajunya Bang Sigit. Oke, jadi untuk teman-teman gue voting dulu ya. Ini buat tadi ini aja buat menegaskan kembali bahwa yang dari sini dulu. Yang pilih ini jadi pemenang. Iya, yang pilih ini jadi pemenang ya. Angkat tangan aja, raise hand aja. Tim operator yang ini nih, bocil lewat. Yang ini yuk, kita hitung sama-sama sampai 3. Yang pilih ini jadi pemenang. 1, 2, 3, raise hand. Saya deh, walaupun nggak dihitung ya. Saya tetap dukung adat tradisional menang. Ini adalah kita spill fotografernya sekarang ya. Yang ini nih teman-teman, foto dengan judul Permisi Bocil Numpang Lewat adalah foto milik Rere Purhadi. Ya itu
Oh iya ada ya. Udah ada. Rere Purhadi apa? Oh iya ada Rere Purhadi. Kalau kamu lagi live silakan mention ya. Namanya disebut-sebut Rere Purhadi. Teman-teman juga bisa kepoin IG-nya ada di live. Untuk yang kedua foto ini nih. Siapa yang memilih ini jadi juara? Tadi sih ada, nggak tahu ya kalau berubah. 1, 2, 3, raise hand. 2, oke. Yang lain nggak ada ya? Ini adalah kita spill. Ini adalah foto milik Hendrian Ngabito. Berjudul cantik. Foto Ya. pemain. Dan yang terakhir kita angkat ini adalah siapa yang milih foto ini menjadi juara 1. 1, 2, 3 dan teman-teman di sini juga udah mulai ikutin tepuk tangan ya. Jadi memang udah suaranya terbagi rata ya, nggak dominasi di satu foto. Jadi foto ini menjadi nomor 1 pemenang Ali Umar Awards Best of the Best Pictures. Foto Abrar. milik Abrar Manaf. Padang. Dengan judul 3 generasi guys. Yang tadi ada kesalahan, tapi ini benar 3 generasi judulnya. Oke. Ya, benar. Teman-teman, oh ya, kita masih ada satu lagi juara yaitu honorable mention. Honorable mention adalah 10 finalis foto dengan likes terbaik. Dengan likes terbanyak. Likes terbaik gimana gitu doang. likes terbanyak. Jadi teman-teman silakan lihat di Instagramnya Creative Club ya. Lihat di Instagramnya Creative Club, foto-foto itu udah diposting. Terus teman-teman like mana yang teman-teman jagoin jadi juara. Boleh lebih dari 1 like-nya. Terus gimana caranya? Ya kan foto yang lain tinggal di like lagi. Ya, jadi nanti akan diumumkan honorable mention-nya itu mungkin aja bisa ke apa namanya jatuh kepada foto-foto yang nggak terpilih tadi. Belum tentu lagi ke 3 besar ini. Gitu teman-teman, thank you banget udah datang, udah ini seru banget dan sebenarnya memang kalau kalian bayangin semuanya tuh ketemu offline dalam satu meja ini pasti udah rusuh banget. Cuman karena kendala ya kita banyak hal-hal yang keterbatasan. Begini pun udah sangat oke ya. Gue pengen minta pendapatnya Mas Julian gimana nih tentang penjurian kayak gini. Dan udah dapat pemenang gimana perasaannya nih? Kan bukan gua yang menang. Kenapa gua ditanyain perasaan? Ya kan lu kan nggak dari awal 1000 Lu jadi juri juga. iya. Ya, gua, Akhirnya perjalanan dari 1000 foto sampai ke 1 pemenang foto nih gimana gitu? 1000 foto ke 50 lebih mudah, lebih cepat. Dari 50 ke 10 ada agak berantem-berantem walaupun di grup. Ya makanya itu gue inget salah satu peraturan penjurian offline yang pernah gue ikuti dilarang membawa senjata tajam. Oh. Soalnya kalau offline bisa gontok-gontokan gitu. Iya. Tapi seru dan karena kan kita sebenarnya udah tahu nih siapa foto ini punya siapa sebenarnya dari awal. Jangan dikira pasti ada nih yang mikir karena ini karena kenal nih karena enggak kok bahkan yang di sini juga fotonya banyak banget dari foto-foto teman kita yang harus diturunin ya emang yang sekarang yang ada di depan kita ini yang terbaik karena berbagai banyak pertimbangan gitu. Panjang banget makanya ini kan total kalau nggak salah udah hampir sebulan ya kita ya. Udah sebulan nih yang best of the best ceritain dulu ke tengah. Nah, gini. Sebulan ini panjang banget ceritanya, hampir setiap hari ada WA masuk untuk ini untuk itu, jadi buat gue seru sih. Lebih seru lagi kalau bisa hadir semua di Jakarta Tapi ini yang menang ini foto jagoan lo dari awal bukan sih? Ini
Iya, yang menang nih, yang menang sekarang nih, yang ini. Termasuk Dapat foto skor. yang lo incer-incer dari awal nggak? Punya Kalau feeling nggak? kalau yang diincer enggak, tapi masuk 3 besar pasti. Tapi bukan Oh, yang emang. diincer. Ya masalah selera aja. Tapi foto Nah. ini gua udah tahu ini foto yang menarik gitu loh. Foto yang bagus, foto-foto yang punya kualitas juara gitu. Yes, ya. Mas Alvin gimana Mas Alvin? Ini sesuai ekspektasi lo nggak? Seluruh tahapan nih, lo pertama dijadiin juri award dan segala macam sampai ternyata pemenangnya dia. Ya, apa ya? Jujur sih, penjurian ini ya seru ya. Ya kayak tadi Julian bilang, kita di 50/10 tuh emang sempat debat. Yang bikin debat juga gara-gara saya juga sih. Gara-gara apa, ada sesuatu. Terus yang bikin ada kejutannya juga kayak tadi ya, yang menurut saya jagoan. Terus tadi juga Mas Sigit juga jagoannya, yang itu juga yang foto nangis netes itu. Kayaknya Betul. banyak yang mengandalkan, ternyata 3 besar aja nggak masuk. Jadi itu benar-benar saya terkejut sih, itu seru sih. Iya ya, jadi ada plot twist gitu ya. Plot twist di akhir-akhir gitu ya. Iya, iya, iya. Terus Mas Toto gimana nih sebagai yang ngikutin dari awal? Seru nggak Mas Toto ikut gini-ginian nih? Terus debatnya bagus juga dari berbagai perspektif. Ada yang memang stylenya fotonya candid. Oh, dia fokus di situ, agak lumayan nggak apa-apa nunjukin egonya juga dalam bagaimana dia berpendapat, bagus juga, seru juga gitu, nggak apa-apa juga gitu. Terus ada juga yang stylenya fotonya kreatif juga, ngarah kelihatan banget, maksudnya dari style fotografer para judges juga kelihatan juga bagaimana dia punya perspektif, kelihatan juga gitu. Tapi dua foto ini untuk yang menang menurut aku emang sangat layak. Sampai tadi kan bingung juga, sempat bingung yang mana kayak gitu. Cuman dari dua foto ini itu aku bilang tadi, yang pertama emang ngelihatnya langsung happy. Nah, yang kedua itu aku langsung nangkep gitu loh. Seru banget nih. Oh, dapat banget nih. Tapi menurut aku emang penjuriannya fair, oke. Ya menurut aku ini kemenangan secara dewasa. Kemenangan secara dewasa ya. Oke. Makasih Mas Toto. Untuk Mas Sigit gimana Mas Sigit? Pemenangnya udah terpilih dengan berbagai macam roller coasternya penjurian. Akhirnya terpilih ini di luar prediksi kan? Ya, tadi di terakhir memang gue udah mengkampanyekan bahwa ini foto yang paling layak buat mewakili IWPC dan Creative Club gitu. Oh iya benar. Jadi ternyata memang sama HL juga tadi gue punya pendapat yang sama gitu, bahwa moments itu buat wedding itu segalanya gitu. Memang kadang-kadang perlu kreativitas yang lebih buat meng-capture ataupun meng-create moments. Nah, kreativitas itu juga akan menambahi value dari seorang fotografer. Tapi yang paling utama kemampuan dia buat siap dalam menghadapi moments, itulah yang paling utama. Gitu sih. Terus kalau tadi mengenai komentar Kohel nih masalah fotografer kampung istilahnya nggak pede ikut award begini. Ya, sekarang kan udah kita hidup di zaman yang tanpa batas ya. Ya kan, sosial media itu membuat kita berada di mana saja dan dilihat oleh siapa saja gitu. Jadi udah saatnya kita lepas dari rasa minder, rasa merasa kita cuma wedding di daerah gitu. Atau kemarin gue baru workshop setelah hampir 3 tahun, gue ada workshop kecil-kecilan gitu, sharing lah di Indramayu, fotografer Roland gitu kan. Iya, Mas kita ini fotografer Roland. Nah, menurut gue lo harus keluar dari stigma negatif terhadap diri sendiri. Siapapun dimanapun lo berkarya, tetap karya foto lo terbaik, lo tetap wedding photographer, berapapun dibayar, dimanapun venue-nya, sejelek apapun weddingnya, lo tetap wedding photographer yang harus nunjukin karya lo ke orang lain. Jadi ya udah selesai lah, kita nggak usah ngomong gue cuma di daerah mas,
Itu udah saatnya kita step up. Kalau teman-teman berani step up, minimal nanti yang di kota kecil akan motret di kota besar. Yang dari Depok motret ke Jakarta udah sering gitu, yang dari Bekasi motret ke Jakarta udah sering gitu, atau teman-teman yang malah dari Sukabumi sering motret ke Jakarta juga, itu berarti kan udah step up dong gitu. Lo udah bisa dihargai di kota besar, nanti suatu saat lo bakal dihargai karya lo di dunia gitu. Apa nggak pengen sih motret ke luar negeri gitu ya? Ya nggak, Jul? Yoi. Oke, thank you Mas Sigit. Kohel. Salah ya. Setelah menjadi pemenang di berbagai awards internasional, jadi juri juga, ini termasuk layak nggak dikonteskan internasional nih? Wedding di Indonesia begini nih. Jelas layak ya. Menurut saya gini loh. Bukannya Indonesia nggak, sekarang ini bukan Indonesia nggak layak, tapi lebih kayak nggak berani keluar kandang. Nggak berani keluar kandang. Iya. Kalau dibilang potensi sih, fotografer kita jago-jago gitu loh. Terus udah gitu kayak misalnya kayak tadi fotografer Roland lah, fotografer di daerah lah, bisa apa segala macam. Menurut saya kenapa harus berpikir seperti itu gitu? Perbedaannya apa gitu? Kayak saya, Sigit, Alvin, Julian, semua kita foto ya pakai mata kita, pakai kamera gitu ya. Bahkan nggak ada bedanya gitu. Jadi tinggal masalah, kalau kreativitas itu kan bisa dibilang gratis ya. Ada ininya nggak sih? Ada biayanya nggak sih? Nggak ada kan? Ada Itu tarifnya nggak ada ya? Nggak ada gitu. Itu kan sesuatu yang kita talenta yang kita ya namanya kita sebagai fotografer kan kita bermain di ranah ini ya, ranah jasa kreatif dan lain-lain gitu ya. Itu sesuatu yang kita latih sendiri, sesuatu yang kita lipat gandakan gitu loh, sesuatu yang kita latih sampai kita jadi semakin kreatif, semakin terampil gitu ya. Dan ini bukan sesuatu yang dibedakan di mana oh kalau yang di kota pasti lebih bagus, yang di daerah pasti nggak lebih bagus. Saya rasa nggak begitu gitu loh. Karena saya percaya begitu. Kenapa? Karena saya yakin Sigit, kayak Sigit, Julian dan yang lain mau foto pakai kamera profesionalnya, mau foto pakai handphone, mau dikasih kamera roll-rollan juga. Yang penting adalah matanya mereka gitu. Gitu. Jadi bukan masalah di mananya, bukan masalah apa yang dipakai, tapi masalah lebih ke kitanya, ke mindset kita gitu. Kalau masalah ini layak atau nggak layak, menurut saya layak banget gitu. Cuman ya itu kita lebih jarang, lebih nggak berani keluar kandang ya, gitu. Kalau menurut saya sih. Jadi sebenarnya orang internasional, orang luar negeri juga kalau ngelihat budaya kita begini keangkat, mereka malah appreciate ya. Loh, di mana lagi wedding yang depan panggung ada kuburan? Di Depok gitu. Menurut saya itu unik banget gitu. Unik banget ya. Loh, serius, saya malah kadang saya, gila, ini saya ngiri gitu, saya malah kepengen gitu loh. Ada wedding kayak gitu gitu. Ya betul. Iya kan? Jadi di Indonesia tuh wedding tuh kan Ya, sakral banget dan berbagai macam ininya aja gitu ya. Iya. Terus mengenai penjurian, akhirnya dari ribuan antusiasnya puas nggak nih sama puas. pemenangnya? Puas ya? Puas. Penjurian juga seru ya? Iya. Ini dong, apa namanya, untuk yang nextnya nih, video, kasih ini dikit, apa namanya, pancingan dikit buat teman-teman yang nonton nih. Untuk nextnya kita mau bikin lagi, tapi versi video ya, insya Allah ya. Video ya, sebenarnya bukan ranah saya sini video, karena saya juga cukup cetek ya ilmunya di video. Cuman ya menariknya adalah selama ini banyak banget videografer yang bilang, wah enak ya fotografi ada awardnya ya, lu bisa di rankingin kayak gitu. Tapi kalau video mah nggak ada. Jadi cukup International event pun nggak ada ya? Ada ya? Pernah ada tapi juga kayak nggak jelas gitu gimana penilaiannya itu berdasarkan apa gitu. Kalau nggak salah pernah ada deh yang si Mayat bikin atau siapa ya? Ya berarti kan bukan sebuah komunitas besar yang udah punya Betul, sistem betul. gitu kan? Betul. UEFA? Lupa ya. Cuma pernah ada tapi memang nggak seantusias Yang foto ya, ya. karena mungkin foto udah banyak contohnya. Betul. dan Ya.
Ya jadi buat Cukup teman-teman menarik sih. yang nonton ini semua ya, nanti untuk nonton recordnya atau nonton live, kita Ali Umar Awards akan bikin lagi, tapi untuk openingnya tunggu aja update-nya. Insya Allah ada tentang video, mekanisme dan segala macamnya juga masih digodok. Cuman kita berharap antusiasmenya tuh sama kayak di foto. Mas Sigit ini nggak istilahnya nyangka nggak sampai 1000 foto gitu yang di submit? Banyak banget. Sebenarnya ya, nggak 1000. nyangka sih, karena Nggak kan nyangka kan? banyak yang pesimis juga, banyak stigma negatif juga gitu ya. Tapi ya, Betul. ya alhamdulillah ini adalah langkah awal ya. Semoga teman-teman yang tadinya belum ikut jadi mau ikut, teman-teman yang tadinya ikutnya milihnya cap-cip serius milihnya. Jadi Karena memilih serius. foto itu sesuatu hal yang next level juga. Lu nggak bisa merasa bahwa foto lo bagus, tapi lu saat memilih ternyata lo kalah terus. Itu juga bisa gitu. Ada teman kita yang fotografer top lah gitu ya. Top. Dia bilang gini, setiap gue milih, pilihan gue tuh pasti kalah, kata dia. Akhirnya kita lihat foto-foto dia. Coba kasih lihat foto-foto lo. Ini bisa menang nih, gitu. Dia nggak tahu kalau foto itu bisa menang. Nah, selera kita juga yang membuat pilihan kita juga salah satunya faktor terbesar gitu. Yang bisa membuat foto itu menang atau enggak. Gitu. Ya, buat teman-teman yang lain juga, gue mengencourage mulailah kita mulai, karena ini mumpung ada di Indonesia, di rumah kita, apalagi gratis, ya banyaklah faktor benefit lainnya gitu ya, yang harusnya kita mau lah mensupport event ini gitu sih gue bilang. Jadi milih-milih foto yang dari hard disk, folder-folder kita itu harus lebih teliti, bahkan mungkin ngelihat juri juga, perlu nggak ngelihat jurinya itu ini jelas, ini. Lo harus mempelajari juri-jurinya. Setiap Juri, gua ikut kontes gue lihat, selera dia kayak gini nih gitu. Kalau Kohel apa? Dikit aja nih. Kalau Kohel jadi juri, apa faktor paling utama? 2 atau 3 lah yang paling lu lihat dari sebuah foto sebagai juri. Sebenarnya banyak sih yang saya lihat. Jadi ada yang pasti itu momen, cahaya, kreativitas. Tiga itu kali yang paling penting. Momen, cahaya, dan kreativitas. Jawabannya adalah godok ini. Karena dia menggunakan cahaya. Jadi teman-teman, setiap karakter itu, setiap juri itu punya karakter dan punya selera. Jadi kalau kita bisa tahu selera juri itu kayak dapat kisi-kisi gitulah ya dalam ikutin awards. Oke, mungkin udah selesai kita penjuriannya dan ngobrol-ngobrolnya juga seru banget. Terima kasih Mas Sigit. Sama-sama. Terima kasih Kohel. Dan juga terima kasih buat sponsor-sponsor. Bentar nih, sponsornya banyak nih. Kita harus bacain satu-satu nih. Yang pertama, ini juga kita juri yang online juga kita ucapin thank you dulu. Mas Alvin, thank you. Sukses terus di sana bersama JWP-nya. Dan mungkin ditunggu kolaborasi dengan IWPC ya. Kita kan beririsan gitu ya. Terus Mas Julian, terima kasih juga dari Magelang. Salam buat pejuang pejuang Tarkam atau pejuang wedding di sana gitu ya. Mas Toto, terima kasih juga udah mewakili HIPDI dan menjadi juri yang ternyata mengeluarkan sudut pandang dalam foto tuh tajam juga nih Mas Toto nih. Hebatnya, mantap. Oke, ini sponsor ya. Yang pertama kita terima kasih buat IWPC, terus juga creativeclub.id, Mozart yang udah bantuin cetak kita foto ini. Terus juga ada DOS yang nyediain tempat, lighting, dan segala macam perlengkapan di sini. Juga Bening School of Photography, ada gam.gg, gam.gg. Terus ada Key Indonesia, weddingmarket.id, harus kalibrasi, express.id, duit.co, BY Digital, The Din Bros, ini bacanya Din apa Din ya? Din, The Din Bros, dan Artscale. Itu dia. Terima kasih sponsor-sponsor dan mudah-mudahan nanti di video sponsornya lebih banyak lagi, acaranya lebih meriah lagi. Saya mewakili tim produksi, juga mewakili tim panitia, ngucapin banyak terima kasih atensinya.
supportnya dari para juri, expert, dan para penonton. Juga untuk DOS yang udah nyiapin tempat nih, repot-repot banget, makasih. Kita ngucapin juga permohonan maaf apabila ada salah kata atau ada kurang-kurang. Juga tadi ada kendala teknis yang bikin acaranya jadi ngaret dari waktu yang ditentukan. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi esensi apa yang kita bicarakan ini. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang, kesempatan yang lebih seru, mungkin juga kolaborasi yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan bisa terjadi, dan kita semua berdoa bersama-sama semoga tetap dijaga kita kesehatan sama keluarga di masa pandemi ini. Dan juga jangan lupa job-job kita kembali normal seperti biasa sebagai yang ini terbentur langsung ya dengan pandemi, usaha-usahanya. Jadi gitu aja. Ada yang mau ditambahin? Kohel? Cukup. Para juri ada closing statement yang mau ditambahin? Sampai jumpa di... Nggak ada, cukup ya. Sampai jumpa di kesempatan offline. Kita pengen banget bikin kegiatan kayak gini offline. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Thank you buat penonton di live IG. Ada berapa di live IG? Berapa ribu gitu? 2000 24.000 ya. 24.000, tapi ribu-ribuannya tadi hilang. Di YouTube ada nggak? YouTube? Nggak jadi ya, di Zoom. Pokoknya nanti di-upload di YouTube. buat teman-teman yang mau nonton di YouTube, ini live delay ya. Ini acaranya real tapi delay aja. Oke. Gua Pardana Ruliano sebagai moderator dan host pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.